Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, and welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini saya ingin membagikan informasi seputar UT kembali. Nah, dimana di dalam video ini akan dibahas terkait dengan tutorial tatap muka atau tutorial webinar yang disebut dengan TWEB. Ya, karena seperti yang kita tahu bahwasanya uh, terdapat 3 fasilitas belajar. Yang pertama adalah untuk yang TTM, ya berarti yang ini TTM to web. Kemudian ada non TTM, yaitu adalah untuk Tuton dan TMK. Nah, tutorial online dan tugas mata kuliah. Nah, untuk Tuton sendiri dan TMK sendiri sudah saya bikin videonya secara terpisah. Nah, jadi di video kali ini khusus untuk tatap muka to web ya, TTM to web. Nah, jadi langsung aja kita bahas yang pertama terlebih dahulu, apa itu TTM to web. Nah, jadi ini TTM garis garing to web itu bukan artinya TTM to nama lainnya to web, bukan. Jadi TTM sama to web ini adalah jadi ada dua opsi sebenarnya. Karena berhubung semenjak pandemi itu kan untuk tatap muka kan tidak diizinkan ya pertama kali, apalagi pas pertama pandemi kena lockdown kan segala macam, sehingga dialihkan ke tutorial webinar atau to web. Jadi intinya TTM to web itu sebenarnya sama-sama ketemu dengan dosennya, dengan dengan tutornya, terus juga sama masuk ke kelas ke kelas di mana ada mahasiswa-mahasiswa lain. Cuman berbeda yang dimana dengan sesuai dengan namanya tutorial tatap muka berarti datang ke lokasi langsung. Gitu ya. Jadi face to face. Sedangkan kalau tutorial webinar itu ketemu tutornya secara virtual, temennya secara virtual, yang dimana virtualnya ini lewat aplikasi meeting. Nah, aplikasi meeting yang biasa digunakan di universitas terbuka sendiri itu ada dua biasanya. Tapi yang paling utama adalah MS Teams, karena berhubung MS Teams itu kan dari aplikasi meeting dari Microsoft, yang dimana kalau kita sudah jadi mahasiswa UT sendiri, kita punya akun e-kampus, yang dimana akun e-kampus ini adalah sebenarnya email, alamat email, yang dimana alamat email itu adalah terhubung dengan akun Microsoft gitu. Jadi emailnya Microsoft lah gitu kalau dibilang. Nah, yang kedua adalah Zoom. Nah, cuman jarang banget nih kalau pakai Zoom nih. Biasanya lebih pakai MS Teams. Tapi ada juga kayak misalnya waktu pas saya PKBJJ ya, waktu saya semester 1 itu ada yang namanya PKBJJ secara daring. PKBJJ apa? OSMB yang daring, PKBJJ-nya offline. Alias luring. Nah, itu online ada yang dibagi untuk kelompok berapa sampai kelompok berapa pakai MS Teams, dan kelompok berapa sampai kelompok berapa itu pakai Zoom, yang dimana emang itu biasanya yang kayak gitu tuh ada satu hari tuh ada dua link gitu jatuhnya ya. Oke, jadi intinya ya jadi jatuhnya kayak webinar pada umumnya, kayak webinar ya, namanya juga webinar, yaitu adalah terkait dengan ada narasumber. Nah, narasumbernya itu adalah tutor kelasnya, dan kemudian audiensnya adalah mahasiswa-mahasiswanya itu sendiri. Nah, terus kita lanjut. So, bagaimana cara ikut TTM to web? Nah, tapi ingat ya, untuk TTM to web ini tergantung sama UT daerah, karena ada beberapa UT daerah yang untuk sekarang berarti saya record di tanggal 16 Januari itu ada yang sudah melakukan TTM alias balik lagi ke awal, ada juga yang masih to web alias tutorial webinar. Yang dimana belajarnya secara daring melalui aplikasi meeting seperti MS Teams ataupun Zoom. Nah, untuk ikut TTM to web itu ada dua jenis sebenarnya TTM to web. Nah, makanya ini TTM to webnya itu kalau misalnya mau nanya atau mungkin mau konsultasi atau komunikasi ke pihak UT itu sendiri, kalian harus jelasin TTM to web yang mana gitu. Kalau TTM to web yang wajib ini berarti harus diikutin. Yang dimana ini harus diikutin karena apa? Ya,
termasuk bawaan layanan paket. Seperti apa? Seperti Sipasemi. Sipasemi kan sebagian TTM tuh 3 matkul yang ditentukan oleh pihak UT. Terus Sipasemi selain Sipasemi ada Sipas full, Sipas penuh alias Sip dan Sipas plus. Nah, itu full TTM semua. Nah, tapi seperti yang diketahui bahwasanya itu tergantung sama mata kuliahnya juga ya. Walaupun emang full TTM sendiri atau full TTM sendiri itu kadang ada beberapa yang emang matkulnya diwajibkan untuk tutorial online ya. Oke, jadi itu untuk kalau bawa layanan paket. Nah, kalau misalnya yang kedua apa? Ya, TTM to web atas permintaan mahasiswa. Atau kalau misalnya disingkat atau dikenal lebihnya ke TTM to web ATPEM. Nah, namanya ATPEM atas permintaan mahasiswa. Artinya apa? Mahasiswanya mengajukan. Mengajukan ke siapa? Ke pihak UT daerah untuk diadakannya kelas TTM to web untuk mata kuliah yang bersangkutan. Nah, jadi caranya gimana? Ya dengan registrasi TTM to web ATPEM yang nanti kalau udah registrasi ya dibayar. Yang dimana bayarnya itu 150.000 per mata kuliah yang diajukan. Dan kalau dari katalog UT sendiri ya dari yang dibuat oleh UT pusat minimal 20 orang. Tapi ada beberapa juga nih UT daerah yang ngasih minimalnya sendiri. Tapi di antara 20 ya sampai 30 ya. Misalnya contoh minimal 25 orang itu ada ya. Tapi kalau dari aturan pihak UT pusat sendiri minimal 20 itu oke, boleh, nggak ada masalah ya. Nah, terus namanya juga mengajukan. Berarti kan nggak wajib ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan juga biasanya terkait dengan TTM to web ATPEM ini untuk jadwalnya kita bisa request biasanya. Soalnya sempat saya tanyain kalau untuk ATPEM gitu ya, bisa request tanggal nggak sih? Ternyata maksudnya request jam ya, request sesi. Kalau jam ya untuk tanggal ya mengikuti aturan UT daerahnya masing-masing. Nah, jadi bisa nggak request sesi? Ternyata bisa. Jadi bisa milih nih sesinya mau sesi berapa sama sesi berapa gitu. Terus kemudian kalau yang TTM to web wajib ini itu bawa layanan paket udah nggak bisa request karena ditentukan oleh pihak UT daerah itu sendiri jadwalnya ya. Nah, untuk harinya biasanya itu ada di Sabtu dan Minggu. Nah, cuman biasanya kadang tuh suka nyelip di hari Jumat kalau mungkin hari Sabtu sama Minggunya mungkin kelasnya nggak cukup nih. Maksudnya nggak selesai nih untuk kelas-kelas yang ada TTM to webnya. Maka UT daerah tuh biasanya ada juga yang hari Jumat ya. Bisa jadi antara kelas yang nggak terpenuhi. Misalnya anggap aja nih Sabtu Minggu ternyata kelasnya nggak kelar semua. Itu bisa jadi juga mungkin tutor TTM to webnya ada yang cuma bisa hari Jumat. Nah, kan bisa begitu ya. Oke, jadi intinya jadwalnya tuh hari Sabtu atau Minggu biasanya untuk jadi weekend dan biasanya nyempil di hari Jumat. Tapi kalau untuk di hari kerja seperti hari Senin sampai Kamis saya belum pernah dengar ya dari orang yang ikut TTM to web. Karena untuk hari ini kalau yang pasti Sabtu Minggu kan karena emang untuk UT itu sendiri terkait dengan UAS yang datang langsung seperti UTM, terus kemudian terkait dengan LPK BJJ itu biasanya kan juga Sabtu Minggu gitu. Jadi untuk di hari kerja dari Senin sampai Jumat ya itu nggak ada kegiatan sama sekali. Walaupun itu biasanya UO tuh yang sering kena tuh ya di hari kerja. Oke, itu untuk cara ikut TTM to web. Nah, selanjutnya yaitu adalah cara mengajukan TTM to web ATPEM. Nah, ini jumlah peserta minimal tadi sebelumnya saya sudah katakan minimal 20 orang maksimal 35 orang per mata kuliah per kelas per semester. Jadi mana untuk jumlah ini disesuaikan dengan aturan UPBJ atau UT daerah masing-masing. Karena ada yang minimal 20 orang, ada yang minimal 25 orang. Terus kemudian ya kalau mau ikut ya setelah registrasi kan biasa itu jadi intinya cari info TTM to web ATPEM itu di website ataupun sosmed dari UT daerah. Nah, biasanya tuh kalau emang misalnya dibuka pendaftaran TTM to web ATPEM, maka nanti akan diinformasikan, udah buka loh. Nah, kalau udah ya registrasi tuh. Tapi kalau udah ya jangan lupa bayar.
Ya kalau nggak dibayar ya berarti artinya kan nggak ikut TTM to Web Appem kan. Tuh. Terus tersedia tutor yang relevan dengan mata kuliah yang akan ditutorialkan. Ya kalau nggak ada, misalnya nggak aja nih mungkin tutornya nggak ada, ya berarti nggak bisa ada TTM atau to Web Appem ya. Oke. Nah, makanya terkait dengan minimal ini, biasanya terkait dengan yang TTM to Web wajib karena bawaan layanan paket itu bisa jadi non TTM. Nah, jadi masuknya tuh bukan ke pakai si layar atau dan segala macamnya, melainkan malah dialihkan ke non TTM. Karena bisa jadi tidak memenuhi kriteria yang ini nih, kecuali yang kedua ya, karena kalau yang kedua kan kalau layanan paket itu, kalau bawaan layanan paket itu nggak usah bayar, udah include sama bayarannya. Nah, jadi misalnya jumlah pesertanya nggak nyampe 20 orang, maka ini tidak ada TTM to Web. Nah, sehingga yang harusnya ada TTM to Web jadinya non TTM. Atau intinya ada minimalnya dah. Soalnya terus habis itu mungkin nggak ada tutornya. Nah, itu bisa jadi faktor penyebab TTM atau to Web yang bawaan layanan paket atau TTM to Web wajib itu dijadikan non TTM. Karena saya dapat pengalaman dari teman saya ya, satu angkatan yang hitungannya berarti sekarang semester 3 nih menuju semester 4. Dulu tuh awalnya SIPA semi. Nah, tapi nyatanya udah bayar lebih mahal daripada SIPA non TTM, tapi TTM to Webnya itu nggak dapat sama sekali, malah full. Jadi jatuhnya tuh sama kayak SIPA non TTM lah. Udah udah 1 semester gitu. Kayak hampir 2 semester juga deh kayaknya. Terus akhirnya karena ya bayar lebih, tapi fasilitas nggak dapat, otomatis teman saya ini mengajukan untuk pindah ke SIPAS non TTM. Jadi kalau nggak salah tuh di semester 1 atau di semester 2 deh. Jadi tapi bisa nggak sih sebenarnya? Jadi sebenarnya untuk pindah layanan paket itu agak sedikit riskan kalau udah memasuki perkuliahan alias sudah aktif 1 semester. Karena apa? Karena kalau misalnya dipermudah itu kadang di UT itu mahasiswanya kan random banget. Jadi kadang takutnya kurang, mungkin semena-mena untuk pindah layanan paket kan gitu. Kayak misalnya mungkin mikirnya, oh semester 1 nih maunya ini, terus semester 2 maunya ini, semester 3 maunya ini. Nah, alhasil kan ribet juga kan gitu. Rubah data gitu. Jadi seolah-olah tuh dipermainkan, karena kan ada celah seperti itu dari kemudahan terkait dengan pemindahan layanan paket. Nah, tapi teman-teman saya berhasil ya itu adalah drama-drama, karena tapi untung dari SIPAS semi ke SIPAS non TTM ya, karena emang pada umumnya itu karena ya itu harusnya dia SIPAS semi ada TTM to Web tapi kagak ada, ya malah dijadiin tuton. Ya kan sayang tuh, udah bayar duitnya lebih tapi ternyata fasilitasnya setara dengan SIPAS non TTM. Oke, so kita lanjut terkait dengan mekanisme pelaksanaan TTM to Web itu sendiri. Nah, seperti tutorial online, intinya yang ada tutor itu dilakukan selama 8 sesi. Nah, kayak tutor kan juga 8 sesi tuh. Beda sama TMK. TMK kan karena nggak ada tutornya, makanya cuma 3 doang kan. TMK 1, TMK 2, TMK 3. Nah, jadi dilakukan selama 8 sesi pertemuan. Intinya 8 minggu lah ya kurang lebih. Kemudian satu kali pertemuan ini berlangsung selama 120 menit atau 2 jam. Nah, cuman kalau untuk detail jamnya sendiri terkait dengan dari jam berapa sampai jam berapa, sesi berapa itu, misalnya sesi berapa nih, dari jam berapa sampai jam berapa, dan pastinya bakal 120 menit atau enggak, saya kurang tahu. Soalnya saya sempat dulu ada yang share jadwal TTM to Web, tapi saya lupa gitu ya. Oke, jadi mungkin untuk terkait dengan jadwal mungkin bisa konfirmasi langsung aja ke pihak UT daerah masing-masing ya. Terus sama seperti tuton, ada tugas tutorial pada pertemuan atau sesi ketiga, kelima, dan ketujuh, yang dimana kalau tuton kan di website e-learning, kalau TTM to Web itu tugasnya ada dikumpulkan ke silayar.ut.ac.id ya. Nah, jadi ada materi,
Mungkin diskusi dilakukan di saat itu juga kalau emang ada diskusi. Soalnya untuk pelaksanaan rincian TTM to Web itu saya nggak tahu karena saya berhubung ngambilnya non Sipas ya kan. Sehingga emang ngambil pelajaran sistem pembelajaran atau fasilitas pembelajaran yang non TTM, yaitu adalah Tuton ya. Jadi untuk TTM to Web sendiri nggak tahu rincinya kira-kira di pas datang ke kelas ataupun masuk ke ruang virtual tuh apa aja sih yang dilakukan gitu. Yang pasti ada tugas dan tugasnya itu nanti akan dikumpulkan di website silayar.ut.ac.id. Nah, oke. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan apa namanya? Akses silayar.ut.ac.id yang dimana dulu sebelum dirubah dulu tuh namanya lms.ut.ac.id. Kalau sekarang pakainya adalah silayar.ut.ac.id. Nah, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, tampilannya tuh ini, terus ada login. Nah, kalau mau login ya jelas pakai ini. Nah, oke. Nah, jadi kalau udah ketik login, udah klik yang tadi nih, klik login yang ada di sini, maka nanti akan di sebelah kanannya tuh akan intinya ada muncul nih halaman loginnya. Yang dimana halaman loginnya ini adalah username. Nah, username-nya ini adalah NIM kalian. Nah, untuk sandinya kalau bawaan dari ini seperti pada kayak umumnya untuk TMK kan ada format loginnya sendiri. Kalau e-learning kan harus aktivasi baru dapat tuh. Nah, dan untuk itu tapi untuk e-learning kan walaupun emang dapat, dia modelnya bukan kayak formatnya sama untuk semua mahasiswa. Terus akun e-kampus ada passwordnya sendiri bawaannya, formatnya sama untuk semua mahasiswa. Terus habis itu terkait dengan praktik.ut.ac.id juga sama. Nah, silayar.ut.ac.id ini juga sama. Password defaultnya adalah seperti praktik, yaitu adalah DDMMYYY alias 2 digit tanggal lahir, 2 digit bulan lahir, dan 4 digit tahun lahir kalian ya. Nah, tapi kalau misalnya gagal, dicoba nih untuk login menggunakan akun e-kampus nih. Ini Microsoft Office 365 Universitas Terbuka ini nanti hubungannya ke akun e-kampus. Atau mungkin di akun SIA-nya, kalau nggak salah kan sekarang akun SIA tuh emang udah SSO ya, alias buka akun SIA bisa login kemana aja. Itu kalau nggak salah juga ada di bagian tutorial TTM to Web. Nah, itu juga kalian coba untuk akses lewat situ juga bisa setahu saya ya. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, kalau udah berhasil login, maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada foto profil, kemudian di sini ada nama mahasiswanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ini nanti akan ada kelasnya tuh di sini. Dan ingat, ini juga sama kayak Tuton. Akan ada ketika memang nanti sudah mulai diinput. Jadi kalau emang belum wayahnya, alias memang belum, misalnya nih contoh untuk kayak sekarang kan udah masuk ke 2023 genap nih. Nah, 2023 genap ini kan masih proses pendaftaran, kuliah masih jauh nih, fasilitas belajarnya jadwalnya masih jauh, maka belum ada nih terkait dengan daftar kelasnya tuh di bagian sini ya. Oke, ini kalau misalnya kalian klik di bagian sini nih, nanti akan muncul menu-menunya, di mana ada menu dashboard, site home, bla 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 bla. Kalian bisa cek sendiri. Nah, kalau misalnya kalian mau ganti foto profil di mana? Bukan di sini. Jadi kalian klik di profilnya di sini yang muka gini. Jadi jatuhnya tuh sama kayak tutorial online. Klik gambar muka yang ada di sini. Kemudian nanti akan muncul submenunya dari menu logout ya kan. Terus dashboard itu yang bagian halaman awal ini, profil, nilai, untuk kirim pesan, message ya sama kayak Tuton juga kan. Preference atau courses yang dimana kalau profil ya sama kayak di Tuton, itu terkait dengan rangkuman profil kalian seperti apa. Tapi kalau untuk edit profilnya
edit foto profil atau edit segala macamnya atau ganti password atau ganti sandi itu ada di preference, preferensi, yang dimana nanti ini akan ada edit profil, terus change password, terus intinya edit profil itu juga bisa upload foto profil. Nah cuman di sini saya nggak pakai foto profil ya. Nah kemudian kalau udah kan ini nanti masuk ke kelas nih. Nah nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya berhubung ini walaupun saya ambil non TTM, kok bisa sih ada matkul di si layar ya, karena matkul saya yang saya ambil ini adalah praktikum IPA, yang dimana praktikum IPA ini harus datang ke lokasi, dan itu jatuhnya adalah penggunaan TTM to web, dan nanti untuk praktik laporannya akan dimasukkan ke praktik.ut.ac.id. Jadi di si layar ini lebih ke laporan sementaranya gitu. Ya udah, kemudian untuk di sini juga ada menunya nih, menu dari course content. Nah, kayak misalnya ibarat kata tuh kalau misalnya di Tuton tuh ada di atasnya. Nah, ada general alias secara umum pendahuluan. Terus ada sesi 1 sampai sesi 8 nih. Tinggal kalian scroll aja. Nah, udah begitu aja sebenarnya, nggak ada yang aneh-aneh kok, seperti terkait dengan sama mirip kayak Tuton lah. Intinya di dalam kelas itu nanti tinggal kalian klik, tinggal kalian lihat nih sesi berapa yang mau kalian kerjain. Nah, untuk pengunggahan, untuk pengerjaannya sendiri, biasanya kan kalau TTM to web ini kan tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasanya kalau dipakai si layar ini dipakai untuk pengumpulan tugas sesi 3, sesi 5, sesi 7. Itu untuk matkul umum nih. Ya udah nanti pas sesi 3, sesi 5, sesi 7 tuh yang tinggal masukin aja berkasnya gitu. Atau mungkin bekas tulis tangan atau apapun itu sesuai dengan arahan dari tutor masing-masing. Nah, terus untuk perhitungan nilai akhir mata kuliah. Nah, bagaimana nih? Nah, ini ingat ya, ini nilai akhir mata kuliah secara umum, yaitu adalah terkait dengan matkul-matkul biasa. Bukan, soalnya karena ada beberapa matkul yang emang ikut TTM to web tapi punya perhitungannya sendiri. Nah, itu kalian bisa cek di katalog sistem penyelenggaraan ya. Oke, jadi nilai akhir matkul 50% nilai UAS ditambahkan dengan 50% nilai akhir TTM to web. Yang dimana nilai akhir TTM to web itu juga sama, ada perhitungannya, yaitu adalah 30% alias 0,3 daripada nilai partisipasi ditambahkan dengan 70% nilai rata-rata tugas. Nah, jadi ada partisipasinya nih, makanya jadi ibarat kata nih ini absen lah gitu. Ini terkait dengan nilai rata-rata tugas, karena ibaratnya di sini nilai partisipasi ini mungkin udah terkait dengan absen, mungkin diskusi atau dan segala macamnya. Nah, tapi ingat, nilai akhir TTM to web ini akan masuk ke perhitungan apabila nilai UASnya minimal 30 alias 30% dari nilai maksimum UAS. Kalau di bawah 30, ya otomatis nilai TTM to web ini nggak bakal kepake. Dan karena di bawah 30, otomatis mengulang. Karena mau dia kalau mungkin lihat tabel yang ada rendah, sedang, sama sulit, itu di bawah 30 itu nilainya E. Jadi wajib mengulang gitu. Ingat ya nilai UAS ya. Oke. Terus kemudian nilai UAS lebih kecil daripada nilai akhir. Jadi intinya intinya kalau misalnya nilai akhirnya nilai UAS nih lebih kecil daripada nilai akhir tutorialnya, maka dia bisa berlaku. Tapi kalau misalnya nilai UASnya lebih besar, maka nilai akhir matkulnya setara dengan nilai UAS. Nah, tapi disclaimer ya, untuk statement yang ini itu sebenarnya dulu tuh ada di katalog ya. Jadi kalau misalnya nilai UASnya lebih tinggi, itu akan menjadi nilai UAS itu sendiri akan menjadi nilai akhir matkul. Nah, sama kasusnya sama kayak yang di bawah 30. Kalau yang di bawah 30, maka nilai akhir matkulnya yaitu sebesar nilai UAS. Ya, misalnya kalau nilai UASnya 25, ya berarti nilai UASnya ya 25, nilai akhir matkulnya 25 gitu. Nah, kemudian ini contoh jadwal TTM to web. Nah, ini saya ambil paket 2022.2. Berarti kalau sekarang tuh penyebutannya adalah 2022 ganjil ya berarti ya. Karena kan mundur satu periode. Contoh, kayak sekarang nih 2023 ganjil. Itu kalau ngikutin masih pakai aturan yang ini yang dulu,
itu 2023.2. Terus kalau yang ini kalau kemudian untuk 2023 genap itu adalah 2024.1. Nah, berarti ini untuk 2022.2 ini adalah 2022 ganjil. Yang dimana di Kaldik atau kalender akademik itu 24 September sampai 4 Desember. Ini kan berarti dari bulan September sampai bulan Desember kan berarti hampir berapa? 4 Desember. Berarti ada 1 bulan lebih ya. September, Oktober, November, 2 bulan lebih malah. Ya kan, hitungannya 2 bulan lebih. November, September, Oktober ini 1 bulan lebih, November 1 bulan lebih, sama Desember, sama Septembernya ya. Ini September sama Desembernya cuma beberapa hari. Nah, berarti kalau kita bilang logikanya adalah 8 sesi, kan nggak bakal mungkin dong 8 sesi ini dalam waktu 2 bulan kan. Kayaknya nanggung banget gitu. Nah, alhasil ya, ini sebagai patokan aja kurang lebih tutorial tatap muka tuh biasanya kurang lebih di tanggal segini. Nah, tapi nyatanya terkait dengan jadwal TTM to Web itu, ingat, disesuaikan dengan yang namanya UT daerah masing-masing. Contoh, waktu 2022 ganjil nih berarti. Untuk UT Medan, pertemuan 1 sampai pertemuan 8 tanggal 15 sampai 16 ini 2223 dan segala macamnya. Ini jadinya 1 minggu kan. Nah, di sini kalau nggak salah 15-16 kalau kalian lihat di ke kalender ini harinya 1 minggu. Beda dengan UT Manado. Nah, UT Manado ini TTM to webnya karena ini berarti pakai to web ya. Mereka nggak pakai TTM. Tapi nggak tahu juga untuk TTM-nya apakah ada. Cuman yang ini terkait dengan post IG-nya 1 sampai 8 kita lihat ada tanggal 14 di sini. Jadi belum tentu sama. Jadi ada yang mungkin karena seperti yang saya bilang mungkin ada problem tertentu seperti misalnya ternyata 2 hari nggak cukup ataupun emang tutornya bisa di hari Jumat. Ya udah berarti ada hari Jumat, ada hari Sabtu, ada hari Minggu. Itu rentang jadwalnya. Ya jadwalnya dapat tanggal berapa ya tinggal disesuaikan aja dengan jadwal kalian masing-masing ya. Oke, 14 sampai 16. Nah, ini jadi patokannya itu untuk jadwal TTM to Web tuh seperti jadi nih terakhir tuh 4 Desember ya, pas banget ya 4 Desember. Tapi kalau di pertengahan mungkin nggak ya, mungkin aja gitu. Jadi intinya tetap sesuai dengan yang ada di Kaldik, cuman detail persisnya kayak mulainya akan sama apa enggak atau akhirnya sama apa enggak itu nggak bisa dipastikan. Yang bisa dipastikan adalah jadwal TTM to Web itu ada di antara jadwal TTM to Web yang disediakan yang sudah dibagikan di kalender akademik yang dibuat oleh UT Pusat yang ada di website UT. Berbeda dengan LPKBJJ ya, yang dimana udah nggak sesuai tapi jauh melenceng gitu. Nah, oke. So, ini TTM to Web Appem. Nah, bagaimana sih cara registrasi? Nah, contoh nih ya, waktu 2023.1 berarti ini 2022 genap ya. Nah, ada nih dibuka TTM to Web Appem. Nah, kalau di Jakarta waktu 2022 genap ini alias masa 2023.1 itu masih pakai to web. Nah, jadi apa itu to web Appem bla 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 bla. Nah, di sini dikasih tahu minimal 20 mahasiswa harus kumpulin. Dan mereka ngasih tahu bahwasanya udah dibuka nih semenjak post ini dibikin sampai 12 Maret 2023. Kalau udah lewat ya udah berarti di close. Nah, terus bagaimana cara mendaftarnya? Ya tergantung sama UPBJJ masing-masing ya. Nah, untuk Kota Jakarta sendiri di sini dikasih tahu nih. Tapi ingat ya ini 2023.1, 2022 genap. Ya kalau misalnya anggap aja untuk berarti periode sekarang nih kalau saya record untuk periode berikutnya itu 2023 genap ya belum ada gitu ya. Oke, terus berapa biayanya? 150.000 per mata kuliah yang diajukan ya, ini sesuai dengan yang tadi saya katakan, sudah saya sampaikan. Nah, ini terkait dengan informasi. Nah, ini layanan belajar to web Appem ini memiliki kontribusi 50% terhadap nilai akhir sebenarnya, nilai akhir mata kuliah, bukan nilai UAS. Terus habis itu untuk mata kuliah praktik kerja bla 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 ini akan diikutin melalui Tuton di e-learning. Terus mata kuliah ini ada di e-learning, di sini ada rinciannya. Jadi
untuk cari informasi secara rinci terkait dengan TTM Tuet Apem ini itu kalian cari ke website ataupun sosmed UT daerah kalian masing-masing, atau mungkin kalian bisa komunikasi ke UT daerah masing-masing mungkin lewat WA ataupun DM atau mungkin lewat sosmed ataupun mungkin datang langsung. Nah, ini contoh daftar mata kuliah Tuet Apem. Nah, di sini kan di awal kan ada nih UT Jakarta memberikan link. Nah, jadi UT Jakarta ini udah ngasih wadah untuk mata kuliah yang ini. Ingat, mata kuliah yang ini. Jadi hari Sabtu ya kan, sesi waktunya jam berapa nih? Kan ini jam 8 sampai jam 10 kan. Terus lanjut lagi jam 10 sampai jam 12. Kemudian jeda istirahat siang ya kan, mulai lagi jam 1 siang. Nah, untuk hari Sabtu itu ada jadi mata kuliahnya ingat ya. Jadi belum, misalnya Sabtu Minggu itu kalau misalnya kalian ikut TTM Tuet Apem-nya cuma satu mata kuliah, ya berarti cuma satu pertemuan per minggu. Baru pertemuan lagi berikutnya tuh ada di minggu depannya lagi atau di pertemuan berikutnya. Nah, jadi ini yang mata kuliah ini bukan artinya yang bisa Tuet Apem tuh cuman ini doang. Jadi jatuhnya tuh ini adalah kalau misalnya kalian mau TTM Tuet Apem yang ada mata kuliahnya yang udah dibagikan di sini, berarti emang UT Jakartanya buka tuh. Sehingga ya udah kalian tinggal masuk ke bagian yang tadi, ke bagian yang ini nih, link grup ini. Nah, nanti baru tuh, jadi nggak perlu nyari orang ya. Jadi kalau emang udah dibuka begini, artinya berarti nggak perlu ribet-ribet nyari orang sebanyak 20 orang untuk mengajukan Apem. Nah, beda sama mata kuliah yang nggak ada di sini. Kalau mata kuliahnya nggak ada di sini, maka kita sendiri yang harus cari 20 orang barulah kita mengajukan. Nah, seperti itu ya bedanya. Jadi bedanya kalau matkul yang ada di sini misalnya, atau matkul yang disediakan atau diinformasikan oleh UT daerah masing-masing, itu artinya berarti udah dikasih wadah nih. Nah, jadi tinggal kalian nih, siapa yang mau ikut daftar aja tanpa perlu nyari. Yang pasti tapi yang bisa dipastikan bahwasannya ya kalau nggak pas ketika di dalam grup itu, atau yang pengen ikut TTM Tuet Apem nggak nyampe 20 orang atau ya intinya nggak memenuhi syarat, ya maka nggak akan diadakan yang namanya kelas tersebut ya. Jadinya ya balik lagi ke non TTM. Nah, terus untuk kalau yang tadi ya yang secara mandiri, ya kalau di luar matkul ini ya berarti harus ngumpulin dulu nih 20 orang, ngumpulin pasukan dulu baru mengajukan ya. Nah, dan perlu diingat lagi, tuh namanya Apem artinya berarti atas permintaan mahasiswa, artinya tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau emang nggak butuh TTM Tuet dan emang bisa belajar sendiri ya masih aja non TTM ya. Jadi Apem ini, ingat ya, TTM Tuet Apem ini adalah berfungsi sebagai ya kalau misalnya anggap aja belajarnya nih kan, misalnya ambil SIPAS non TTM sama non SIPAS itu kan belajarnya daring ya, lewat Tuton ataupun TMK. Kalau pengen ada TTM itu tinggal mengajukan aja ya, makanya namanya TTM Tuet Apem. Oke. Nah, tapi sebelum ini saya closing, jadi bagaimana terkait dengan tempat pelaksanaan? Nah, itu yang saya lupa. Bagaimana terkait dengan tempat pelaksanaannya sendiri? Nah, untuk tempat pelaksanaannya sendiri itu diatur oleh UT daerah masing-masing. Karena UT ini kan bukan kayak univ reguler yang dimana contoh kayak mungkin kayak saya kan udah pernah ke UT Jakarta, saya lihat tuh gedungnya. Nah, itu jauh berbeda ukurannya dengan univ reguler pada umumnya. Jauh banget bedanya. Mungkin seperberapanya. Karena emang itu jatuhnya adalah bersifat sebagai kantor. Lantai 1 itu juga sebagai ini, terus palingan di lantai 2, lantai 3, lantai 4-nya itu sebagai ada aula mah ada, tapi untuk jumlah ruang kelasnya kalau dibikin kayak sistem reguler pada universitas pada umumnya itu nggak cukup. Jadi makanya terkait dengan ujian ataupun TTM Tuet ini, TTM ya, kalau Tuet kan pakai ini aplikasi meeting. Kalau TTM ataupun UAS yang tatap muka maka akan menumpang gitu. Walaupun ada
posibilitas atau ada kemungkinan dilakukan di UT Jakarta. Cuman tidak semuanya akan tertampung oleh UT Jakarta itu sendiri. Nah, alias intinya tidak akan 100% bisa tertampung di UT daerah masing-masing. Apalagi kan kayak misalnya UAS misalnya kan cuma 2 hari, mahasiswanya 100.000 misalnya. Yang masuk 100.000 enggak 2 hari doang tuh 50.000 saya nggak yakin cukup gitu ya. Tapi mungkin tergantung sama ukuran kantor UT daerah masing-masing ya. Oke. Nah, jadi I think cukup ya. Jadi terima kasih yang sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika info yang bermanfaat, dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya yang ada di halaman beranda channel YouTube saya. Dan jika ada kekeliruan informasi ataupun pertanyaan seputar TTM2 Web, kalian bisa cek di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.